Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Wahyu, dan ini tentunya adalah Diary Satrio Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Dan di video kali ini saya akan kembali membahas tentang opening alias pembukaan Olimpiade Paris 2024 yang baru saja dihelat kemarin pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024. Banyak sekali yang akan kita bahas di sini, mulai dari seragam kontingen Indonesia, juga penampilan dari Celine Dion yang sudah lama menghilang, kurang lebihnya 2 tahun akibat sakit langka yang dia derita. Dan di sini penampilan Celine Dion tentunya membelah benua seperti biasanya. Tanpa ragu lagi, suaranya itu seperti tidak ada penurunan sedikit pun. Jadi pembukaan Olimpiade kali ini terasa sangat meriah. Yang paling ditunggu-tunggu tentunya adalah kehadiran kontingen dari Indonesia yang sudah meloloskan kurang lebihnya 29 atlet ke Olimpiade 2024 ini melalui 12 cabang olahraga, antara lain yaitu bulu tangkis, angkat besi, panahan, balap sepeda, rowing, senam, atletik, selancar, judo, tembak, renang, dan juga panjat tebing. Luar biasa, apakah Indonesia akan panen emas di Olimpiade 2024 kali ini? Tapi yang mencuri perhatian dan sudah menjadi bahan perbincangan dari beberapa hari yang lalu adalah seragam dari kontingen ini, yang merupakan karya dari Mas Didit Hedi Prasetyo, yang merupakan putra semata wayangnya Bapak Prabowo Subianto, Bapak Presiden kita. Yang memang banyak sekali orang tahu beliau adalah seorang fashion designer dari Indonesia yang sudah berkarya di kancah internasional. Dan kali ini seragam kontingen Indonesia terinspirasi dari Raden Saleh, seorang pejuang, seorang pahlawan nasional kita, dan juga merupakan seorang pelukis alias seniman yang juga dikenal cukup besar namanya di Eropa. Dan karena alasan itulah Mas Didit juga mengambil tema Raden Saleh. Karyanya salah satu yang terkenal adalah salah satu lukisan yang kemarin sempat dijadikan film ya, Mengejar Raden Saleh, di mana di situ beliau menggambarkan penangkapan Pangeran Diponegoro saat dicurangi oleh penjajah Belanda di era kolonial dulu. Dan di situ beliau menggambarkan kalau sosok Pangeran Diponegoro itu sangat gagah dan tidak mau tunduk terhadap penjajah. Kenapa? Digambarkan di situ di lukisannya itu tegap perawakannya, kemudian wajahnya mendongak ke atas seolah dia itu nggak mau tunduk. Memang si Raden Saleh dikenal sebagai seorang pejuang yang juga ikut mengobarkan semangat perjuangan di era penjajahan dulu melalui lukisan-lukisannya yang bergaya romantis. Jadi beliau itu menggabungkan romantisme Jawa dan juga Eropa. Beberapa karyanya dipajang di beberapa museum di Eropa, dan karena itu pula lah orang-orang Eropa juga cukup mengenal sosok Raden Saleh ini. Kemudian dari seragam kontingen Indonesia terdiri dari beskap yang terinspirasi dari beskap yang dikenakan oleh Bapak Raden Saleh, dan juga belangkon khas pakaian adat Jawa. Banyak sekali dari para netizen yang mengkritik kostum ini. Kenapa harus Jawa lagi, Jawa lagi? Kenapa Jawa sentris banget kesannya? Gak begitu, ini itu artinya adalah giliran. Karena beberapa tahun yang lalu Indonesia sudah mengambil tema Lampung, sudah mengambil tema Bali, sudah. Nah, kali ini gilirannya tema Jawa. Awalnya aku mengira dari beskap ini terbuat dari bahan tenun Jepara loh Mas Didi, tapi ternyata setelah aku membaca-baca dan aku perhatikan lagi, ternyata ini denim yang dibuat dan diproduksi di Indonesia. Luar biasa. Mungkin ini pertimbangannya adalah kenyamanan saat dipakai, karena ini mengingat event olahraga dan semua atlet-atlet kita harus nyaman dan tetap hangat. Di sana mungkin iklimnya sedikit lebih dingin daripada di Indonesia, tapi juga harus nyaman, jangan sampai gerah gitu. Beskap ini dari bahan denim yang berwarna biru dikombinasikan dengan celana panjang berwarna putih dari bahan katun silk atau katun sutra. Belangkonnya adalah perpaduan dari bahan denim dan juga bahan kulit yang terkesan sangat-sangat rapi, anggun, dan berwibawa. Jadi kalau menurut aku ya, sebagai seseorang yang pernah belajar secara formal dunia fashion design, ilmu fashion design secara formal, aku mengagumi desain kali ini. Karena memang untuk membuat sebuah baju itu nggak cuman dibutuhkan kita itu cuman indahnya saja, bagusnya saja, tapi juga kenyamanan itu nomor satu. Kalau udah nyaman nggak bisa kemana-mana. Bukankah benar begitu cewek-cewek di sini? Kemudian seragam untuk atlet perempuannya dibuat dari bahan bludru dan juga katun sutra. Sama juga seperti bahan bawahan untuk para atlet laki-lakinya. Alasannya yaitu tadi, mungkin karena kenyamanan. Walaupun dari pinggang ke atas terinspirasi dari kebaya Jawa Kutu Baru yang terbuat dari kain bludru yang sangat-sangat anggun, sangat-sangat mewah, apalagi warnanya merah, bawahnya putih menggambarkan bendera kita merah putih. Apakah Indonesia akan benar-benar kali ini
akan panen emas di Olimpiade 2024. Aku sih berharapnya panen emas. Indonesia the one and only. Aku tadi mikirnya ya, kalau seragam kontingen putri ini tuh ada sedikit aksen beltnya mungkin lebih oke ya, tapi ya nggak apa-apa lah, begini juga udah oke kok Mas Didit. Dan lalu di pesta pembukaan kemarin, di bagian akhir penutupannya ada penampilan dari diva internasional Celine Dion yang sudah 2 tahun vakum karena sakit langka yang dideritanya. Mengenakan sebuah gaun berwarna putih gemerlap kemilau dengan taburan kristal Swarovski dari ujung rambut sampai ujung kaki, bertangan panjang, leher tinggi, turtleneck ya, jadi kayak leher kura-kura tinggi. Aku suka banget karena ini mencerminkan sebuah keanggunan, sebuah kemewahan, sebuah kemegahan, tapi tetap sopan. Aku tuh suka banget gaun-gaun yang sopan-sopan ketutup gitu. Memang aku kurang suka ya gaun-gaun yang terlalu seksi. Dengan tatanan rambut yang rapi sempurna, hairdo-nya dipadu dengan make up yang luar biasa membuat wajah Mami Celine ini walaupun usianya sudah 56 tahun tetap terlihat fresh dengan warna-warna natural di wajahnya. Sama sekali nggak kelihatan kalau dia tuh baru sakit. Apalagi saat dia menjangkau nada tinggi di lagu Himne Cinta ini ya. Kalau di Indonesia kan lagunya itu Himne Cinta. Bahasa Prancisnya apa dulu aku lupa. Dia mampu menjangkau nada tinggi tanpa ragu-ragu membelah benua Eropa sampai ke Asia terbelah-belah karena suaranya Mbak Celine. Aku sebenarnya sangat penasaran dengan harga gaun yang dipakai oleh Celine Dion kemarin. Tapi ternyata dimanapun aku mencari, aku belum mendapatkan infonya. Kalau kalian tahu, bolehlah kalian sertakan di kolom komentar berapa harga gaun dari Mbak Celine Dion. Tapi menurut perkiraan, kalau aku melihat gaun-gaun Dior, karena ini karya dari fashion designer Dior, rumah busana Dior, biasanya itu harganya memang jutaan dolar. Atau kalau dirupiahkan itu pasti miliaran rupiah. Mungkin 1, 2, 3, 4, 5 miliar rupiah kalau dirupiahkan. Mengingat ya memang honornya Celine Dion di sini satu lagu aja untuk Himne Cinta ini, beliau mendapatkan honor sebesar 32 miliar rupiah. Ada yang bilang 32 miliar, ada yang bilang 36 miliar kalau dirupiahkan. Ya kita nggak tahu, kan gue bukan orang manajemennya. Gimana menurut kalian darlah-darlah aku semuanya? Apakah kalian puas dengan penampilan Celine Dion kemarin? Aku sebenarnya pengen bikin video reaksi penampilan Celine Dion, tapi males suka nggak aman. Terus jaketnya kontingen Indonesia yang untuk cowok-cowoknya itu dari bahan denim, aku jadi pengen bikin itu dari bahan denim, aku bikin beskap, bisa dipakai kemana-mana. Oke, dan aku semuanya thank you banget udah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, bagi yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia di Diary Satria Wahyu dari tahun ke tahun. Nggak terasa udah 4 tahun kita. Jangan lupa juga nonton video-video aku yang horor, yang kriminal, yang pageant juga ditonton semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral. I love you guys.